Ntar sampai hikmah ke-50 santai Pak. Sampai hikmah ke-50 santai. Lamun geus 2 poe kakarek rada diborobotkeun ka dituna. Karena yang kita kejar bukan tamat hikam. Budak lemet mah bisa lah hayang tamat. Untuk laporan pada orang tuanya. Gimana kamu ngaji? Tamat Pak. Ya puas aku. Memberi biaya kepadamu 500.000 karena kamu tamat. Ya urusan selesai. Kopi 1 ketan 2 beres. Kalau kita orang-orang yang sudah perlu, orang dewasa, bukan untuk nipu orang tua lagi geus maot. Hayang ngomean diri. Ingin memperbaiki diri. Karena itu cara saya belajar hikam seperti ini. Pertama, substansinya dulu. Dalam hikmah yang pertama ini apa sih intinya? Intinya adalah semangat tinggi dan ketangguhan. Tuh, geus kadinya. Naon cenah? Kalau Bapak yang sudah ditalkin zikir, sebelum melaksanakan la ilaha illallah akan mengucapkan ilahi anta maksudi. Itu semangat tinggi Pak. Ilahi wahai Tuhanku, anta engkau maksudi yang aku tuju. Aku tidak akan terjebak dengan alam mulki, dengan kesenangan-kesenangan yang ada. Bukan tidak punya. Aku tidak akan terjebak dengan kesenangan-kesenangan di malakut. Aku tidak akan terjebak dengan kesenangan di Jabarut. Karena yang aku tuju adalah lahut. Semangat tinggi. Sok sararea, kalau saya tanya, apa semangat Anda? Jawab wusul. Apa semangat saudara? Wusul. Ingin apa? Wusul itu apa? Melakukan perjalanan ruh sampai kepada Allah. Anda sampai kepada Allah. Itu sampai kumaha aja kan cicing helanan, kelanan can dibahas sampai nah. Pokoknya sampai we heula. Rumah Anda dekat Pak Bupati. Pak Bupati umpamana di Citengkor. Rumah Anda juga di Citengkor. Kalau saudara mau mengajukan proposal, apa cukup dilempar ke rumah Pak Bupati? Pak Syukma, cukup enggak? Pasti akan dijawab prosedural dong. Tanda tangan RT RW dulu, rekomendasi kepala desa mana, dukungan rekomendasi dari Pak Camat mana, dari dinas terkait mana, baru dipertimbangkan nanti di Pemda, kan gitu ya Pak caranya. Enggak karena mentang-mentang apa dekat lalu main apa. Kita ngomong-ngomong perjalanan menuju Allah, perjalanan menuju Allah. Kalau ngomong perjalanan menuju Jakarta, dekat apa jauh? 120 dari Sukabumi ke Jakarta. Perjalanan menuju Allah, jauh apa dekat? Jauh, bingung ngajawabna. Mudah, Allahnya dekat, tapi prosedurnya jauh. Gitu ngomongna. Nah, cenah? Cara tadi rumah bupati, ai prosedur nama wayah naik kepala buan ratu. Ngagidi ka ditu najan imah dipipir oge. Allahnya maha dekat, tapi prosedur kalau Anda ingin sampai kepada Allah, Anda harus melakukan perjalanan ruh dari mulki masuk ke, diulang-ulang ini, masuk ke malakut, terus ke baru ke, sampailah Anda kepada, karena lahut itu laha itu samar. Langit ditunjuk dengan telunjuk. Mohon maaf, kenapa Pak Jajan pakai Sunawe atau ngomong teh? Ini saudara saya yang dari Sumatera, yang dari Kendal, yang dari Jepara, yang dari Purwokerto kan enggak paham Sunda, mohon maaf ya. Punten ya punten. Darawasna marawas ke Sunda abdi teh nyangem teh.
Ngancek itu menurut, aduh enak-enak kamu ketawa, aku nggak ngerti, ikut ketawa aja lah. Ari Allah dekat jauh. Allah itu dekat jauh. Ada ayat Al-Quran yang menyatakan Allah dekat. Ayat apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni. Eta teh apan ayat Ramadan. Ramadan itu harus menghasilkan kurbah Anda kepada Allah. Disebut dirinya tina Ramadan teh cing nyaho aing teh qorib. Qorib itu dengan qorib beda. Kalau qorib wazan fa'il dekat. Kalau qorib wazan fa'il maha dekat. Apa katanya? Maha dekat. Allah itu maha dekat. Tapi tidak bisa ditunjuk dengan telunjuk. Tah Allah, jangan. Didengar pakai telinga, dipelototi dengan mata, dijilat dengan lidah, diraba dengan peraba. No, tidak bisa. Dia lahut, laha, Allah al-ilah. Al-ilah dari Allah ya'luhu. Samar, Allah itu maha samar. Jadi mari menunjuk yuk sama-sama, mohon maaf. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Dari mulki ke malakut. Dari malakut ke jabarut, dari jabarut ke lahut, nggak usah pakai curu. Begitu Pak cara mempelajarinya. Seperti Nabi Muhammad dulu waktu Mi'raj kan, dari bumi ke langit satu sampai langit 7, langit 7 Sidrah Setelah Sidrah Muntaha masuk ke lahut, bukan di atas Sidrah Muntaha rop-rop kobakosen awatna les tanpa karana, maka Jibril sendiri ditinggal. Ini tidak bisa dipungkiri, hadis sahih dalam Bukhari. Malak Jibril, Anda tidak akan mendengar saya menyebut malaikat Jibril. Era saya mah orang gaul di internasional nyebut malaikat Jibril disang-sarikan ente kubatur. Mada kalamuk masyaallah. Malaikat jama' wal mufrad malak. Lamun hiji malak. Lamun loba malaikat nu kitu-kitu wae anu ngomekeun di urang. Ini ulama besar. Guru besar sekali. Hadirin maka malaikat Jibril saya di TV lihat. Profesor, doktor, kiai gue, muwali konang, kokonangan. Maaf ya, bukan fanatik. Kapan kita mau memperbaiki diri? Malak Jibril. Dasarnya pajajan apa? Surat Yusuf. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyaron in hadza illa. Nggak ada malaikatun karim. Kalau satu, wah, iya malain jelema, ini bukan manusia, ini malak ini. Yusuf itu. Maka surat Yusuf terkenal ke Indonesia. Satu apanya? Tampannya, yang kedua Zulaikha mengejar-ngejar. Nyebut lagi Zulaikha di orang mau. Da Zulaikha sadaleho di salah dewa. Kuloba ya omeaneun. Zulaikha itu barbari, anak raja barbar, bukan orang Mesir. Bahasa Eropa itu, bahasa Yunani itu. Orang barbar dia. Zulaikha itu, Zulaikha. Gara-gara surat Yusuf disebut tampan dan dikejar-kejar Zulaikha, maka surat Yusuf di Indonesia jadi surat pelet. Sebenarnya apa sih surat Yusuf? Rumus strategi mengeluarkan bangsa dari keterpurukan. Lagi-lagi Pak Haji Sep, Bapak Ketua KNPI Cianjur, Indonesia ini banyak gitu aja, gimana sih? Banyak dibelok-belok. Surat Yusuf itu cerita tentang seorang yang soleh merubah negara dari terpuruk menjadi jaya. Dari tadinya Mesir akan hancur, 7 musim panen habis dengan 7 musim paceklik, karena ada anak soleh di penjara memberikan arahan kepada sang raja, maka Mesir tidak jadi terpuruk, bahkan menjadi sumber
pangan, suaka pangan dari mana-mana datang kepada dia oleh kehebatan Yusuf. Mudah-mudahan kita jadi anak buah Yusuf. Tak gitu, lain hayang diudak-udak naon. Tapi bisa mengeluarkan negara dari keterpurukan. Boro-borosa negara ngurus daerah ge biak modalnya hayo biak stimulan terus-terusan umatnya tuh bangkit-bangkit tuh. Bangkitkan dulu kalbunya bung, kalbunya dulu bangkitkan. Bagaimana caranya? Ini caranya. Hikam itu teknis untuk membangkitkan semangat kalbu dan lain sebagainya. Ya sudah, balik ke tadi. Jadi perjalanan ruh menuju Allah. Kalimat inti dalam hikmah nomor satu adalah nuksonur roja. Apa katanya? Turunnya harapan. Seorang salik, orang yang ingin merangkul Allah, ingin berunsi, bermesraan dengan Allah, ingin sampai kepada Allah, melakukan perjalanan di bawah bimbingan ahli yang sudah sampai. Tidak akan sampai tanpa dibimbing oleh yang sudah sampai, mohon maaf. Zaman sekarang banyak orang, mohon maaf, mengaku sebagai ahli kolbu, bahkan mampu membimbing orang lain, padahal baru di kelas pengetahuan. Dia sendiri belum sampai ke sana. Ari ngajak ke New York, ari nepi Kalimangan, balik mau dodol. Punten ya ajengan. Ya, peserta dari Garut. Ari ngomong New York. Ari nepi ke Garut, balik mau dodol. Ka Cianjur balik mau tahu cok. Ka Sukabumi balik mau moci. Zaman sekarang banyak orang gembar-gembor kayak dia tahu. Nggak cukup pengetahuan, harus sudah tembus diri Anda. Nah, sering orang suluk, orang sedang melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Apa dia ulama atau pejabat, atau pengusaha, atau atlet, atau seniman. Selalu saya sebut-sebut itu Pak. Sebab di otak manusia kebanyakan bahwa yang suluk adalah ulama, yang suluk adalah ulama. Puguh loba ulama kita suluk-suluk. Kunaon kiai ente suluk jadi can bagea. Janten kong tingkat kadinya mah kedah umur 40 tahun. Aduh. Banyak orang berkilah bahwa untuk belajar ngurus kolbu harus umur 40 tahun. Baleg 15 tahun. Dari baleg ke 40, 25 tahun. 25 tahun diserahkan hidup untuk setan. Masa muda dibuang, masa semangat dibuang, masa fit dibuang. Keliru Anda berpikir. Sejak kapan orang harus mengolah roh? Diawali sejak 7 tahun. Pan 7 tahun kudu geus diwarah salat. Salat teh ngawarah roh. Sejak kapan dia mulai diwajibkan? Sejak balik kalau dengan umur 15 tahun. Sejak kapan harus belajar tasawuf? Tila letik ya kudu geus diajar tasawuf. Keliru orang yang mengatakan diajar tasawuf engke mun geus naon teh paeh. Kaburu paeh. Yang pertama adalah nuksonur roja, turunnya semangat. Yang kedua adalah azzalal, terpleset kepada kesalahan. Saudara bisa berpikir seperti ini, ya rek naon diajar tasawuf, tarekat, masih kena sok salah mah. Iya jelema sim salabim nantinya jadi apa? Abrakadabra. Itu orang-orang pragmatis itu yang berpikir seperti itu. Pak, untuk sampai kepada Allah, untuk wusul kepada Allah melalui perjalanan panjang, waktunya bisa puluhan tahun, jatuhnya bisa ribuan kali. Ya, lain nita goreng ya, lain nita salah ya. Tong muluk-muluk, munisiga, lamun diajar ngomeruh, teh langsung jadi jelema soleh. Henteu Pak, henteu. Saya mau nanya dulu nih, bukan pengen dipuji. Kira-kira jajan teh jelema soleh jelema belegu geuy. Hayo cing eces ai ngomong.
Belagu gitu. Saya tahu Anda nyebut soleh karena saya kalau tidak disebut soleh marah. Ingatnya Indonesia. Jelema butut yang disebut alus wae. Sehingga menit menang nyebut goreng tuh. Di situ adab cenah. Jajan jelema soleh, jelema butut. Tak gitu alhamdulillah. Yang disebut soleh wae. Banyak salahnya saya? Banyak salahnya? Apakah saya orang yang sedang melakukan perjalanan ruh? Iya. Ada mursyidnya? Pengersa apa? Mursyidnya. Pakai kitabnya? Ada amalan hariannya? Dikir tiap pada sholat 165 la ilaha illallah. Ada khatamannya? Ada manakibnya? Masih salah? Mending teruskan diajar mending eureun. Adakah orang yang makan sambal? Apakah dia kepedasan? Nyocol deui teu? Disebutna tobat sambal eta disebutna ongko seuhah nyocol deui eta ongko seuhah. Da hese dimalayukeun lagi kitu mah Kang Asep. Mau apa kamu belajar tobat segala macam, mau kamu dosa lagi. Seperti enak ngomong seperti itu. Ini orang ndak arif ini. Orang yang kalimatnya seperti itu, orang yang tidak arif, tidak paham ruh, tidak paham nafsu. Imam Ghazali mencontohkannya adalah apa? Seperti utang. Apakah kita punya utang ke warung? Bayar tong. Pan nganyuk deui. Bayar deui waduh itu. Nganyuk boga tang, boga duit. Bayar eta nganyuk deui boga duit bayar deui barang rek init nganyuk deui ti tajong paeh. Orang ngutang lagi begitu mau ngutang keburu mati, maka matinya punya utang enggak? Orang di kelas kita ini orang kelas salah, orang pabrik salah. Kita bukan maksum. Kita bukan nabi, kita ini daur ulang, emer butut. Maju saeutik soledat deui kana salah, bebersih deui soledat deui. Asal ulang ngahaja we. Alah da teu dihaja ajengan. Teu dihaja buku ngahaja ge. Teu dihaja soledat deui. Lihat hebatnya hikam. Tidak mencerca orang yang salah. Jangan putus asa kalau Anda terpeleset pada kesalahan. Karena kita memang gudangnya salah. Baik, sekarang masalahnya apa? Seorang salik, yakni orang yang sedang berupaya memperbaiki diri, sering menghadapi kesulitan karena tidak mampu melaksanakan amalan secara istiqomah. Sangat sulit mencapai tujuan sehingga timbul putus asa. Terbukti banyak umat Islam yang tidak mau menjadi salik. Mung ngilu diajar tasawuf. Mung talkin dikir, mung talkin tarekat, mung boga guru hayangna boga dukun. Sebab kalau dukun tidak memberi amalan untuk soleh, paduli teuing sia teu ceureuh nu penting aing didoakeun sia. Wah, ini penyakit Indonesia ini. Maka orang berlomba-lomba untuk jadi juru doa, bukan jadi juru takwa. Ngejar-ngejar buah berkah, tangkal takwa ndak diurus, hasilnya berkah-berkahan. Mudah-mudah buah cau tangkal cau teu diurus tah hasilna teh cacauan. Indonesia teh resepna mudah-mudah berkah we ka mana-mana teh. Ngabring hayang berkah ai takwana teu diurus. Maka hasilnya juga tidak akan berkah benar. Maaf jangan tersinggung ya bapak-bapak yang saya tidak anti. Saya mantan Pak. Di bidang jadi juru doa saya mantan. Saya pernah jadi ahli hikmah. Ngerti saya. Menjawab tamu jekrek, kol.
Kal tahun 70 tilu pasti paling oge sasalamanan ke 15.000. Nu anak ipis Allah. Kalau datang Pak Lurah Haji Martin dari Tangerang, datang ke sini, Pak Kiai, si Sapei sehat ya? Sehat. Bang udah ketemu sama anak abang? Udah. Temu, sehat alhamdulillah ya. Ini Kiai ada proyek lagi 5M Pak Kiai. Iya, syukur deh pembebasan lagi ya. Terus gimana? Biasa minta doa Pak Kiai. Ini cuma untuk buka anak-anak yang puasa. Wah, ku sabab dicabak amplop nak kanal, saya lagi ngadu anaknya Allah. Mata kata lagi ngaran Wali Songo pan saya disebut wae kabeh. Kanjeng saya Maulana Wali Ibrahim kan Sunan Derajat. Ajengan kunaon make khusyuk 2 juta kehet. Kila mun tadi ijabah moal ka dieu deui Bapak. Jangan tersinggung Pak ya, bapak-bapak yang berprofesi seperti itu. Saya mantan begitu dulu. Akhirnya masyarakat bukan takwa, yang tadi doakan ya ayo ka urang. Masih gitu kosong. Ya. Silakan Anda mendoakan orang lain, silakan mendoakan orang lain, tapi dorong dia supaya takwa. Didoakan ongkoh, didorong takwa, ongkoh. Kakarek belencing, ulah didoakan hungkul. Nggak ada mana mati kudu getol ibadah. Kene, mama we nu getol ibadah namanya. Atuh cek murid orang teh nyuhunkeun asakna we abdi mah ajengan. Ya, Sukabumi mah jagoan di bidang gitu mah. Daerah lain juga 11 12 lah. Terbukti banyak umat Islam yang tidak mau menjadi salik. Orang yang mengamalkan metode teruji, metode zikir teruji maksudnya. Atau torikoh terlalu sedikit. Perbandingannya di Indonesia kira-kira kalau umat Islam 200 juta, yang belum dewasa 100 juta, tinggal yang dewasa 100 juta, berapakah yang sudah memiliki perjalanan ruh menuju Allah? Saya kira belum lebih dari 4 juta Pak, se-Indonesia belum lebih dari 4 juta. Jadi 96 juta dari rek dikemanakeun heuh. Da eta aremungeun ajengan lain mung sabab mung teu ngarti. Orang sakit ada obat dimereki racun. Pan di Malaysia mah racun obat teh. Makanlah obatnya, tak mau itu racun. Dikir itu adalah obat. Obat kolbu. Tombo ati iku 5 warnane. Di ujungnya zikir wengi kang suwe. Baik, lanjut. Ini masalahnya. Masalahnya adalah ini. Uraiannya tidak usah panjang lebar lah. Uraiannya adalah orang yang ingin melakukan perjalanan ruh menuju Allah, dia harus tinggi semangatnya. Temenang kecil semangat. Walaupun dalam perjalanan banyak hambatan, banyak kesulitan, terpeleset pada kesalahan, jangan putus asa. Terus berupaya. Tidak boleh kita tadi sahur pangarsawa ajengan Alison. Ngesehak Gusti mah tong sok dipikiran teuing ku urang. Urang mah gawe pecing bener. Apa pekerjaannya? Baik saya tambahkan, pekerjaannya adalah tahap awal, yuk kita lakukan gerakan pengamalan rukun Islam secara benar dan sungguh-sungguh. Eta heulaanan. Gerakan pengamalan rukun Islam secara benar dan sungguh. Ini sudah jadi program Majelis Ulama Nasional, Pak. Iqomah itu, Ikatan Qaryah Mubarakah. Cepat itu. Ada hese di tangan anak. Nah ini sejarah ini perlu saya sampaikan. Teta ngaji hikam jeung ajengan jajan malah ngaji hikam wungkul. Kita orang ilmu, orang salaf, orang kholaf, orang akademisi, orang praktisi, orang politik, ya. Asalkan itu nalillahi ta'ala, mangga. Ya. Jalur mana oge, napi naka Allah kaditu. Nah, untuk pergerakan harus ada payung. Maka dalam Musyawarah Nasional ke-8 Majelis Ulama Indonesia, Musyawarah Nasional 8 dan Milad ke-35 Majelis Ulama, dibuka oleh Presiden, ditutup oleh Wakil Presiden.
cepat. Hasilnya adalah ini. Hasilnya ini Pak Jejen sebagai tim perumus. Ini adalah kiai dari Balikpapan mewakili Kalimantan, ini mewakili Sumatera dari Aceh, ini mewakili NTB NTT, ini mewakili Jawa orang ini. Dari mulai Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur. Nyata Mang Jejen iya. Ya, ketika saya ini Profesor Nabila Lubis ya. Nabila Lubis. Debatnya lumayan panjang, alot juga, akhirnya diketuk palu lah oleh Kiai Ma'ruf Amin. Inilah gerakan kita. Mohon maaf, mohon izin. Ini orsinil. Di budak nagrog ya, pemikiran anak. Yuk baca sama-sama. Gerakan begitu dalam buku keputusannya, Pak. Kenapa Pak Jejen mengajukan ini dan diterima oleh pleno? Karena memang Indonesia itu kelemahannya di sini. Kelemahan Indonesia tadi dia, Pak. Rukun Islam dianggap remeh. Kalau membahas Jam'ul Jawami, membahas Bukhari, membahas kitab besar, oh kiai besar. Begitu membahas rukun Islam, rukun Islam. Ini kekeliruan Indonesia. Kekeliruan struktural. Kekeliruan yang sudah merata. Bahwa rukun Islam dianggap sesuatu yang kecil. Baik, kita lanjutkan ke rukun Islam dulu. Berdasarkan hadis bunyal ala Islamu ala khamsin, maka seperti ini contohnya. Syahadat pondasi, salat tihangna, zakat dindingna, saum kusena, haji teh gentengna. Silakan Anda buka di internet. Yuk, sama-sama. Syahadat pondasi, sholat tiangnya, zakat dindingnya, saum kusennya, haji gentengnya. Kudu kumaha syahadat, yuk masuk. Nusuna weh lah, nusuna. Tuh, syahadat kudu ngabukur, marifat mahabbah syukur. Jihad berjuang sing akur, hati ikhlas ulah kabur. Syahadat teh dikuatan, tolab ilmu maca Quran, loba zikir ka pangeran, ngalawan nafsu jeung setan. Kewe fotokopi we mah gampang babari. Ini sudah disebar ke dunia sekarang. Ada yang berbahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Mandarin, ada bahasa Jepang, Urdu dan lain-lain. Eta nu mana eta? Mana Judin? Kajaman heula, keneh heulaanan. Baik, ya. Tirin, ieu bahasa Inggrisna ya. Gadinya lah nu bisa Inggris. Nah, Inggris. Nah, ieu Cinana, Mandarinna. Gadinya ieu bisa. Itu hikmah nomor hiji ya. Hikmah nomor hiji itu bisa nyelamatkan Indonesia. Yang pertama semangat yang tinggi. Selamatkan bangsa dan negara. Wusulkan diri ke Allah. Nu kadua naon? Adalah digawe. Kerja keras. Geuning salah deui paduli da urang mah tukang naon. Masuk hayang bener sakaligus memang nanyeun comro. Saya sudah 9 tahun memimpin gerakan penegakan syariat Islam. Cenah naon kan karek kieu. Cek Pak Bupati aku mah atuh maju urang teh Pak Bupati. Maju. Majelis Taklim Apalatur teh jalankeun tong ajengan, jalankeun Pak Bupati. Apa ngan 30% Pak, pantina 0 urang naikna, lain tina 50. Mun tina 50 jadi 30, patut era tina 0 kana 30 mah naik atuh Pak. Ini hikam nomor 1. Jadi tidak pernah putus semangat. Untuk lokal pesantren, mana saya pernah turun semangat tak? Bapak-bapak ada yang datang dari hari Rabu? Ada? Hari Kamis? Tepang sareng ajengan jajan? Ngagaya bag make jubah atau keur naon? Keur maco nya. Teh maco. Ngageduk ke maco. Piraku eta ajengan gitu, nah kudu kedulnya hirup.
Jadi kiai teh kudu limit teh sasangaleun. Kedah lemes kos orok. Pang sebel-sebeleunana Rasul papanggih jeung jelema jeung nulungeunna lemes. Gawe. Lolobana jelema datang ka dieu, waduh asa ngimpi. Kalinglap kamari teu kieu anu geus kieu di kumaha teh. Da saya teh pernah putus semangat, terus digawe. Lain kieu irahanya mun teh mah manawi panginten melak meureun dina sugan buahna mah manawian. Gawe. Ya. Ngadua cing bener. Pernah ketinggalan sholat tahajud? Pernah ketinggalan? Dalam seminggu berapa malam ketinggalan? Ari kabehna saminggu berapa malam? Ketinggalannya? Sisanya? Ngan kuro we wa minan laili. Kuro teh alus teh goreng cek anak ge. Ngantong ti kadinya hungkul, genah ceuli we irah rek derna ieu teh. Siap? Miti siap. Da saya mah hikamna hikam gawe kan. Lain hikam hayo ngadongeng wali. Maneh kudu jadi wali heuh. Ayeuna geus wali-wali daya. Jeung wali murid. Wali naon? Wali nikah. Punya ember di rumah? Di mana meuli? Di toko di mana? Di pabrik, pabrik bahanna di mana? Nyata tina runtah. Atuh orang-orang jadi runtah nu didaur ulang we yuk. Yuk, ayo kita terus membersihkan diri, terus berjuang. Rukun Islam hirupkeun. Syahadat kita perkuat, menghasilkan ma'rifat. Ma'rifat itu ilmu tinggi, ilmu rendah. Ilmu penting, ilmu tidak penting. Ilmu luhur, ilmu hanap. Keur kelas khusus, keur kelas umum. Tuh, nu minang ngadengkeun ajengan jajan ngomongna kitu. Lalobana mah kedah khusus ma'rifat mah, geus ngaceplak deui wae. Ari maneh khusus lain, ku kituna tong we. Jadi teh ma'rifat. Tawaluwa jibin alal insani marifatul ilahi bistiqo. Hese marifat babari hese ngamimitian ngamimitian sampai ke puncaknya memang lama ngamimitian orang. Yuk ngomong wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam dirimu pelajari oleh kamu. Buka kopiah Mang Jajan. Ieu buuk panjang ponok. Manjangan moal. 1 tahun kana punuk, 2 tahun kana dada, 3 tahun kana bujal, 4 tahun kana bujur. Katukangkeun tong kaharep. Nah bujur 5 tahun kana tuur, 6 tahun mumuncangan. Naon teh? Buuk teh. Layang-layang ada yang bisa panjang? Benangnya panjang atau tidak? Benang panjang di kaki ayam atau di gulungan? Rambut Anda memanjang di mana gulungannya? Di pikiran mantak witu, di otakan mantak bejat, balik kana syahadat la ilaha illallah. Tina buuk we marifat, mana hese-hese amat, maneh mah neneangan marifat kudu tsunami. Gunung Bitu subhanallah, itu Bitu mati subhanallah. Ini orang yang mati kalbunya, orang yang tertutup basirohnya. Diri we diri. Alis ini rambut apa bukan? Termasuk kelompok rambut? Bulu kayaknya ini bulu? Memanjangnya sama dengan rambut atas atau enggak? Di mana remnya? Made in Jerman? No. Made in America? No. Korea? No. Citarap? No. Oke. Di pikiran mantak bitu, di otakan mantap. La ilaha. Marifat. Sekali Anda berpikir alis saja, lalu kalbu Anda tergetar, timbul jazbah, getaran kalbu, pahalanya lebih besar daripada ibadah jin dan manusia sedunia. Didinya ucu ngeunahna diajar hikam teh lain ukur ngaji wungkul.
Tina ngaji hikam Anda punya ibadah hebat, supel. Boro-boro sholatna, boro-boro sedekahna, boro-boro jihad fisabilillah gozwah perangna. Cicingna wae geus dikir. Hate. Allahu Akbar. Urang kana nyonang ka asok Allahu Akbar ngeunahnya sungit we. Daang ceplak subuh we. Alhamdulillah. Enggak marifat. Huruf IPA berapa? 15. Adakah organ tubuh Anda menurut bahasa Sunda yang pakai huruf IPA? Huntu. Hanun sukun wadoma hunte wadoma tu. Huntu. Ikhfakeun huntu. Adakah bayi yang giginya waktu lahir sudah lengkap? Bertahapkah tumbuhnya gigi? Terima kasih. Kalau gigi sudah sepanjang ini, apakah terus memanjang? Kalau gigi ini terus memanjang, apanya lebih saya? Di pikiran mantap itu, di otakan mantap. Balik karena syahadat lain. Kuhuntu maripat aku huntu aku balak-balak teuing. Kudu ngadaguan nu ararang nih, kudu ngadaguan ditabrak kereta api heula. Apakah badan kita ada tulangnya? Kalau tidak ada tulangnya bagaimana saya berdiri? Saya tanyakan panjang mana dari tumit ke dengkul, dari dengkul ke naon itu nyebutna euy, tetepokan teh. Ke pinggul heula. Mana lebih panjang dari tumit ke dengkul, dari tengkul ke pinggul, tina keuneng kana tuur, tina tuur kana tetepokan. Teuing da can ngarasa ngukur. Insya Allah lebih panjang daripada tumit ke dengkul. Kalau ini terlalu panjang ke atas, ningang nagok ngagetrok. Jadi gitu. Ningang usum halodo. Enak di sawah. Pan jadi awah rengang jadi gitu. Tapi genah we. Pernah ditapakurin enggak? Itu bahan marifat, jangan tolol kita. Dipikirkan bisa meledak, diotaki bisa meledak. Kembali pada syahadat la ilaha illallah. Nu mantak tiap tas salat sok dikir ge. Eta teh kedulne. Dikir 165 la ilaha illallah setiap habis salat itu malas-malasnya itu playgroupnya itu. TK playgroup. Kalau yang kelas SD-nya ya 10.000, 100.000. Kalau dikir 100.000 itu 3 hari 3 malam. Apakah Anda tidak punya waktu untuk dikir 100.000? Hegat tuh kumaha carana. Pernah dikir 100.000? Dinya dengekeun itu kiai teh. Ustaz tukang pidato, tukang ngebahas Quran hadis teh. Gimana bisa nyangan hati batur mentransformasi nur Allah dari nur Allah pada kalbu kita, dari kalbu kita pada hati orang. Nuruhu asra'u min kalami, cahayanya lebih cepat daripada ngomongnya. Teu ngomong tapi jelema balalager, ngomong terus jelema teu bager-bager. Kayak ngomong ini bu jengkol teh tambahan ku haseup udud. Kang wadul ngabohong, gedebul, rahul. Dikir teh kadinya ucuk. Ya. Bukan aliran apalagi disebut sesat gegabah. Pak Jejen tidak pernah mengeluarkan barang ilegal. Ngajak ke NU dibukan aku presiden saya mah. Ngajak kana tarekat dibukan aku presiden. Ngajak kana zikir dibukan aku presiden. Ngajak di majelis ulama dibukan aku presiden. Legal barang anu mah cak. Barang ilegal saya. Orang Sukabumi teresep pun nyok kaleuwih batur hirupna. Teu kaur batur bisa manehna henteu bid'ah we. Batur bisa manehna henteu bid'ah we. Manehna bisa batur henteu sunnah we. Nya kitu. Pak Presiden sedang membuka apa itu Nahdlatul Ulama. Baik. Paham marifat? Sebenarnya mudah. Alatnya ada.
Untuk mengawali mudah. Jangan berpikir bahwa marifat itu jadi wali. Engkelanan eta mah. Eta mah ahli kalau sudah sampai ke puncak. Tidak akan sampai ke puncak tanpa dari bawah dulu. Mari kita lakukan marifat sejak awal. Amin. Udah geser keluar ya seetik nempona. Di sekeliling rumah Bapak adakah pohon pisang? Ada pohon pepaya. Ada pohon cabai. Nanam cabai bisa dengan bijinya. Nanam pepaya bisa dengan bijinya. Kalau Pak Jejen akan menanam cabai 1 pohon, pepaya 1 pohon, berarti membawa bijinya harus berapa? 2 biji siapa? Biji Pak Jejen. Salah tuh. Wah, ngaji hikam teh jadi camplang yang dibawa kadinya mah jangan latong tegang teh ngaji mah capek. 1 biji apa? Pepaya, cabai, yang kedua biji. Yuk kita tanam cabai. Makrifat melalui cabai. Sebenarnya semua ini bahan makrifat kepada Allah. Nanti di hikam disebut. Orang yang mampu matanya melihat makhluk tapi tidak tembus kepada Allah, berarti dia buta mata hatinya. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Di akhiratna lolong. Ya. Cabai ditanam, pepaya juga. Cabai jadi, pepaya juga tumbuh. Jadi hararese ngomong tuh. Cabai tumbuh, pepaya juga. Cabai berbunga, pepaya juga. Bunga, cabai berbuah, pepaya juga. Wah, cabai matang, pepaya juga. Matang, cabai pedas, pepaya juga. Pepaya manis, cabai juga. Kenapa dari awal selalu sama, di ujungnya jadi beda? Bukankah tanahnya sama, wong hanya beda 1 meter, 2 meter. Di mana Allah menyimpan sambal di bawah pohon cabai, di mana Allah menyimpan gula di bawah pohon pepaya. Mengapa ini manis? Mengapa ini pedas? La ilaha illallah. Cing dikir 10.000 memikiran cabai. Urang teh teu kadinya, urang teh teu kitu. Babacaan teh hayang loba rezeki ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami. Berikan rezeki pada banyak, yang banyak pada awas Allah ulah mere rezeki saeutik kami. Kunaon Gusti teh jadi pangeran teh meunang hese diatur. Umahanya jadi Tuhan teh. Pira aku kudu kuliah deui mah jadi ku Tuhan teh. Kita ini begitu loh pada Allah itu sebenarnya. Rata-rata ngatur Tuhan. Bukan pasrah pada Tuhan. Saya ambil 1 contoh. Ini masih hikmah ke-1 Bu. Saya ambil 1 contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang ibu punya anak 3. 1 si Ujang. Maaf Kang Ujang, pinjam nama. 2 Kang Asep. 3 si Agus. Si Ujang getol menta tara gawe. Si Asep daek gawe mun dibere. Si Agus getol gawe tara menta. Si Ujang getol menta tara gawe. Si Asep daek gawe mun dibere. Si Agus getol gawe tara menta. Haji Romlah dari Jambi paham enggak? Ingat tuh, ya paham, da urang nagrog. Tuh. Ya. Si Ujang sering minta tapi enggak pernah mau kerja. Kalau enggak dikasih, dia sambit kaca, memaksa ingin diberi oleh ibunya. Si Asep lain, Asep kerja, boleh asal ngerti aja. Tipe Pak Ogah, cepek dulu. Boga sholat duha 3 poe mana rezekina? Pokoknya sholat duha 3 poe can diberekeneh wae. Boga tahajud karek saminggu ieu teh rezeki teh caloba keneh wae. Itu tipenya si Asep. Maaf Asep ya. Pak Oga. Si Agus rajin kerja, tidak pernah mau minta. Syuk-syuk meula suluh, pabeberang ngalah suluh terus. Gus,
Kok kerja terus? Iya. Minta dong sama ibumu 5.000 perak untuk rokok. Malu. Kenapa malu? 9 bulan di perut ibu, berapa miliar kalau saya menyewanya? Oh begitu cara berpikir kamu. Iya, malu. Biar saya kerja saja. Saya mau nanya, kalau Anda jadi ayah 3 anak ini, atau Anda jadi ibu dari 3 anak ini, kemana Anda lebih sayang? Sepakat? Ente ka Allah rek jadi nu mana hayo? Kira-kira kita jujur masing-masing, Anda tipe mana kepada Allah? Asepnya lumayan, kelas menengah. Yang repot ini ngatur Tuhan terus, ya Allah mah itu Gusti tanya. Kira-kira bangsa Indonesia rata-rata kelompok mana Pak? Bapak yang di Dewan saya kira lebih tahu kondisi masyarakat. Kelompok 1 Pak. Wahai kawanku dari Kementerian Agama, wahai kawanku Majelis Ulama, wahai kawanku NU Muhammadiyah Persis, wahai kawanku dari ormas-ormas LSM dan lain-lain, umat ini kapan mau diperbaiki? Selama babengetan si eta teu kasebeleun Allah salila. Moal Indonesia sejahtera moal kaburu raja. Urang Papua wae geus ngibar-ngibar bintang kejora. Urang Sunda kayak nu negara Sunda. Yang mararisa. Ayo cepat back to Allah, kembali kepada Pancasila, sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Saya bahas itu di Mabes TNI. Saya bahas di mana-mana. Saya bahas di Istiqlal. Bisi pajar omong kosong, maunya pajajan orang kampung. Make khutbah di Istiqlal. Kudu dibuktikan ke antum mah. Cepat, no, geus penting. Baru 1 hikmah ini. Masih di Zalal Nuqsanur Roja. Zalal Nuqsanur Roja. Ini Istiqlal. Ini jamaah zikir. Sebahagian kecil dari murid pengersa Abah yang bergabung di Istiqlal. Kira-kira 16.000 adalah 6 bulan sekali kita di Istiqlal. Tuh tihangna segede-gede kebo. Kita mau balikna si jajan tah. Hayah, ini meni agul. Sukabumi dikir segala rupa we ngangilu we. Teu nyahoan DKI pusat ibu kota aku budak ieu dibimbing. Tak kitu Sukabumi mah. Kudu nyumput di ucap. Sukabumi mah teu pati resepeun batur. Entah kasih maju gitu bah. Nah saya orang mah kena di Sukabumi mah kieu lah. Di ditu mah kitu. Bisa badan bisa nyawa tuh. Baik hadirin, hayo. Sementara kelompok yang tidak senang pada zikir terus ngadalil bebelak bekan. Yang zikir semakin banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Mau dari mana disebut aliran? Kok mau disebut sesat segala rupa kos listrik ke aliran kok. Sesat gagabah. Ada lembaganya loh. Di Nahdlatul Ulama ada 26 lembaga lajnah badan otonom. Yang kawan-kawan NU mau jadi NU apa Anda? Ahlul Riyasah ngejar kedudukan, Ahlul Gonimah ngabebrik gegeleun, Ahlul Hittoh perjuanganan rek dipakai. Terserah jawab oleh Anda sendiri. Ya. Baik hadirin, mari kita lanjutkan. Itu hikmah nomor 1, min alamatil itimad alal amal, tanda orang yang merasakan sampai dengan dirinya sendiri nuqsanur roja inda wujudis zalal. Ketika terpleset, ia menjadi putus asa. Jadi bagaimana? Kita harus terus maju, jatuh bangun, 1000 kali jatuh, 1000 kali bangun. Hiji tah aya canakeun muli hikmah kahiji aya manfaatna, ngemprai wawasanana. Eta pajajan tadi nyebutkeun geuning anan cenah naon teh rukun Islam kaliwat ceutik cing kalapa teh mungkeun nu mabogaan gambar kalapa grahek. Saya mau nanya, bapak-bapak pasti tahu Al-Quranul Karim berapa juz? Berapa surat? Kalau diperas maknanya terrangkum dengan surat apa? Fatihah, pinter. Fatihah diperas lagi, maka maknanya terdapat pada apa? Bismillah diperas lagi, maka masuk pada apa? Masuk pada bikana makana wa biyakunu ma.
Kenapa bapak-bapak tahu itu? Karena ada kitabnya. Khazinatul Asrar dan lain-lain. Itu cukup enak jadi hafalan. Jadi bahan pidato. Tapi yang ini yang kurang dipahami. Kalau ini arahnya kepada pergerakan, Pak DPRD. Kepada pergerakan. Al-Quran 30 juz, 114 surat. Seperti kelapa. Dibuang sabutnya, dibuang tempurungnya, diparut dagingnya, diperas menjadi santan. Kira-kira kilonya sama enggak? Kalau ini 3 kilo, 1 buah, maka setelah jadi santan paling juga 1 ons. Umpamanya beratnya. Tetapi ini saripati. Al-Quran 30 juz'u, kalau diperas amaliyahnya, gerakan amaliyahnya, pengamalannya adalah rukun Islam. Jadi saripati amaliyah Quran rukun Islam. Tidak akan bodoh Allah mengutus malak Jibril membawa rukun Islam. Sampai kiamat tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambah. Masya Allah. Saripatinya ini. Jadi kalau saya melakukan gerakan pengamalan rukun Islam, masuk menjadi program majelis ulama, program unggulan, karena di sini kelemahan kita. Saya sampaikan kemarin pada workshop pena mas, ya, pena mas dengan Kementerian Agama. Sok gerakan rukun Islam, rukun Islam. Syahadat kudu ma'rifat, mahabbah, syukur ke Allah. Dengan gerakan apa? Tolab ilmu. Baca Quran, gerakan Pak Menteri Agama. Kami sudah 9 tahun menggerakkan itu. Dari maghrib sampai isya masyarakat inginnya membaca Quran semua lain gangginggung wetu para ruh. Masya Allah. Kita belum berhasil, Pak. Gerakan zikir melawan nafsu dan setan, melawan nafsu dan setan. Yuk kita masuk yang kedua. Kalau memang sudah bisa dicerna lumayan dari obrolan saya barangkali kadinya hikmah nomor 1. Harus tetap tinggi apa? Semangat, optimisme harus tinggi. Jangan pernah turun semangat. Pak Jajian cita-cita pribadi apa? Usul. Itu lebih tinggi dari Anda ingin jadi presiden. Lebih tinggi daripada Anda ingin jadi menteri. Lebih tinggi daripada Anda menjabat anu dan anu. Usul ke Allah. Hayang nepi tadi teh. Aya Allah nama naon. Deket dengan prosedurnya jauh. Kita harus melakukan perjalanan itu. Rukun Islam kita hidupkan dengan baik. Sholat fardu waktu berjamaah di masjid, sholat malam dan lain sebagainya. Jangan banyak dihitung. Dihitung kalau geus anu ya sholatnya geus anu, puasa teh geus anu. Pak, untuk tembus ke makrifat, yang tembus kepada Allah bisa jadi saum puluhan tahun. Tahadus binikmat. Saya baru belajar paling 2 tahun. Berhenti dulu aja cek. Saum 2 tahun jadi orang disebut aneh. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa 2 tahun mah dipakai mupus dosana bujur ge teu mahi. Saya keur nyupir nya di Jalan Ahmad Yani pan lo panu cinggarit telak-telak. Puasa 2 tahun mah dipake mupus eta kitu mah. Can ngawadul, can ngabohong. Pantes para wali saumnya sampai 20 tahun. Kiai Dimyati Banten belum lama wafatnya kan, baru 2 tahun. Berapa saum beliau? 30 tahun. Kalakah disebut bid'ah di Sukabumi mah bid'ah ti rasulna an asumu wa ana ubtir. Hadis terus. Teu nyaho berhadisna jurusan kedul. Senin Kemis kita jalan. Kiai jabrag kiai na nu teu puasa di urang. Ustadna nu teu puasa. Ustad kunaon teu puasa? Jadi mandala ala khair kapailih. Kita kan cukup memberikan bimbingan, menjelaskan. Kalau ada orang lain melaksanakan kan pahalanya kembali ke kita. Bonusnya tetepan. Itulah Indonesia. Pak, orang lain sedang tahajud, Pak. Kenapa Ustadz tidak tahajud? Naumul alim khairum min ibadatil jahil. Tidurnya orang berilmu lebih
besar pahalanya daripada ibadah orang bodoh. Lu orang bodoh lu ibadah, gua orang pintar. Kira-kira ieu omongan piamekeun teu? Kumaha maneh. Bisa masuk ke kedua? Atau masih kurang jelas ke satu? Semangat harus tinggi. Selama umat masyarakat Islam di negara kita belum menjadi orang bertakwa sempurna, jangan pernah merasa puas Anda. Jangan berhenti bertobat. La ilaha illa anta subhanaka. Pernah baca itu? Paham atau enggak? Itu yang jadi masalah. Kalau sekedar menerjemahkan pasti bisa, tapi yang repot saur wa alison merasakan. Kalau mengetahui bisa, merasakan. Kalau ingin merasakan, mohon maaf, mohon izin, yuk angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Kadio. Tong acung kitu entong, kitu tah kaharepkeun. La ilaha illa anta ngomong. Tiada Tuhan selain Engkau. Subhanaka. Maha suci Engkau. Inni kuntu. Aku adalah. Eta aku ngacung wae ka batur. Balik kancangan ka dia. Tunya. Begitulah telunjuk kita. Jadi yang dolim itu orang lain terus. Dolim. Padahal ente ngomong. Subhanaka inni kuntu. Engkelanan. Inni kuntu. Aku adalah minadzalimin, termasuk orang yang dolim, termasuk mana nu dolim? Saha? Mahal, ini mahal. Ini orang akan mulai menjadi baik kalau sudah merasa aku yang dolim. Kenapa masyarakat Sukabumi masih seperti ini Pak Jajan? Salah saya jadi ketua majelis ulamanya, nggak bener. Salah saya belum bisa mencontohi. Salah saya banyak ngomong daripada kerja. Salah saya ka Allah lain harapan jelema. Harapan jelema mah hadirin salah saya. Basa-basi itu Pak. Di depan Allah berdua dengan Allah. La ilaha illallah. Ini kuntu minaz zalimin. Abdi. Gerahek tapakan ente ngomong. Begitu ditanya, Pak bagaimana masyarakat masih bandel? Oh baradagong aja lah mana teas orang di zaman. Ku saya geus didalilan dijelaskan kurang kumaha teu ngawarok keneh wah goblok aja lah mana. Jelema naon gitu. Nabi Yunus mengatakan ini kuntu minaz. Aku yang dolim. Belajar hikam itu belajar merasa itu. Jadi yang dolim ingin jadi anak buah Firaun. Ingin merasa jadi anak buah Firaun? Wah mahal itu. Karena sering dengar Pak Jejet. Maka jawabannya begitu. Firaun no, gancangan no, sebarang no. Memang asupan. Nah ini bukan basa-basi, ini asli. Wong saya pernah sengaja datang menemui beliau. Dunungan, itu dunungan dewek. Saya mah cerik dekat panehanana. Hong. Lila maneh ngakoler geus 4000 tahun nuhun ong. Lamun eueuh maneh eueuh contoh goblok hirup teh. Saya teh anak buah maneh ong. Jangan mau kalau ditanya, inginkah saudara menjadi anak Fir'aun? Tidak. Apakah merasa? Merasa. Saya mau nanya, kalau kita punya pegawai di sawah, jam 10 begitu dilihat ke sawah, nggak ada di sawah, dia malah main layangan. Kenyot-kenyot. Kita panggil, "Jang, gawe atuh." Naon? Gawe aing keur layangan goblok. Jang kerja ini waktu kerja, kumaha aing we. Ngatur amat jadi majikan sih. Sombong gak sih Ujang? Cocok disebut anak buah Firaun? Kita sedang rapat, kita sedang ngobrol, kita sedang main-main. Hayya 'alas shalah. Helanan lah ngatur amat jadi pangeran teh. Aing keur ngeunah ya ulin, keur ngeunah ngobrol, keur ngeunah rapat. Kira-kira sombong teu? Sedang jadi anak buah Firaun. Saha teh? Pancakaki jeung si eta pancakaki.
ya hikam lain hikam pergi ngebetrikan batur diri urang. Yo bismillahirrahmanirrahim. Qalbi kutbi wa qalabi lubnani sirri khadiri wa ainuhu urfani firauni nafsi harunu akli wal hawa hamani. Mau nggak diijazahi doa ini? Dah lain doa ya matanya. Ai doa mah permintaan ya Allah, Allahumma titik-titik, Allahumma. Biasa urjukni rizqon katsiron hani antoyiba. Sakhirli kulubanas ente mah didinya mainna. Rizki cing loba jelema kudu taluk ka abdi kabeh. Ulang tincak huluna batur kabeh. Mau bisa ngelok ente. Tetep aya batur sana pun aing kabeh. Atur batur ku aing. Aing kudu jadi pangna, ading kudu jadi kitu patut diurus. Ini lebih mahal daripada doa rizki beunghar, lebih mahal daripada Mercedes baby brand new ice. Lebih besar dari rumah 1 miliar, lebih besar daripada tanah sawah 10 hektar. Dan ini bukan doa, ini adalah ma'rifat. Lihat. Qalbi kutbi, kalbuku, kutubku. Puncak yang harus kukejar adalah kalbuku. Nah diri mana nu kudu diudag-udag, malin udag-udag ka mana-men. Eta teh amat. Wa qalabi lubnani, sedangkan badanku adalah Lubnanku, gunung Lubnan Fatamorgana. Sirri khodiri, rahasiaku adalah Nabi Khodirku. Dan yang Nabi Khodir ke sisi laut kemana meni semua. Papai-apayan ngawadul tungtung nama gede buah. Papangih jeung jangotna panjang begeng deh pokoknya jelema teh nyatu. Disebut Nabi Khodir. Kumaha teh klenik we di Indonesia mah prop klenik wae di mainna. Wa ainuhu urfani, mata makrifatku, mata kalbuku adalah makrifatku. Firauni nafsi, Firaunku adalah jiwaku, aku adalah Firaun. Dengekeun jelema diajar tobat. Yang dijadi jelema bener hareupeun Allah. Firaunku adalah diriku, Harunu akli, Harunku adalah akalku, wal hawa hamani, sedangkan hawa nafsuku adalah raja Hamanku yang menjajah diriku. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Matak dikir sok tiba berangkek perem. Eta kan ngagibrikeun Firaun cetu. Matak aing dikir alusna mah lamun jeung batur ulah sok beuntak. Naon sababna sok lalajo batur. Kalau kamu zikirnya melek, akhirnya lihat orang lain, hei gitu aja. Diri sorangan, illallah, la ilaha illallah. Bukan la ilaha illallah cari jumlah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Namun geus marah sakit 1000 maka bakal anu wae jigna teh. Ya, ini miskin, Indonesia miskin, manusia-manusia seperti itu. Yang ada adalah mohon maaf, manusia-manusia main otak, main mulut. A'udzubillah min dzalik. Makanya kita jadi lemah, Pak. Kita kurang dibantu Allah. Saya mohon kepada saudara-saudara yang bergerak di bidang apapun, coba merapat kepada Allah, merapat kepada Allah. Amin. Hikmah yang kedua, mungkin untuk malam ini saya tidak lama. Tinggal saya hikmah deui lah ngan dua we ngamimitian. Nya, tadi pan atos sakapur sirih, pembukaan dan lain-lain. Sekarang yang kedua mohon dibaca. Iradatukat tajrid ma'iqamatillah iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah wa iradatukal asbaba ma'iqamatillah iyyaka fit tajridi inhitatun anil himmatil aliyah. Apa substansinya dalam hikmah yang kedua? Yang ke-1 semangat dan tangguh, yang kedua adalah kerja keras kan. Itu lolobana ngabahas hikam teh teu apal mata holangna. Anak kita yang bener teh henteu bisi salah omekeun ku di dinya. Teu mung diomekeun pangarsa, teu mung diomekeun. Mata holangna belah mana? Teu kapanggih mata holangna mah moal jadi kalapage cu.
Apa sih mata holang teh bahasa Indonesia teh? Hah? Lembaganya. Jadi lembaga. Lembaga mah lembaga. Lembaganya. Nih, orang-orang pendidik. Kerja keras. Nggak ada Islam maju tanpa kerja keras, Pak. Umat Islam luhad lahed malas ngandalkeun pamere hirup. Hayo we hate teu ngarep-ngarep hayang dibere batur. Jadi kiai jadi jago proposal. Proposal terus. Kaditu ngetak, kadieu ngetak kuburayanghan teman-teman. Saya tidak bermaksud menyinggung siapapun, silakan hak Anda. Tapi mudah-mudahan saya tidak terbawa jadi orang seperti itu. Man fataha baban minas su'al fataha Allah alaihi sab. Ida abwab minal fakri. Siapa orang yang dalam hatinya mengejar-ngejar pemberian orang sebelum orang itu memberi, maka dia sudah diberi 70 kefakiran oleh Allah. Salah satu penyebab umat Islam di Indonesia miskin adalah karena menggantungkan hidup pada pemberian orang lain. Sifat yang babad habis. Di ulama hirup kegituan, kadodohro, ngabebrik pamere. Disalapat-salapat. Pajajian cenawani nyen pangajian nu hadirna 500 leuwih aya 1000na disadiakeun jeung nanana. Kenapa tidak? Yang kaya Allah. Saya tidak punya sawah seperti Mbah Ubay, puluhan hektar, ratusan hektar, enggak. Tapi beunghar hate we atuh. Mudah-mudahan kabeh kiai sing beunghar hate kakarek beunghar harta. Ieu mah ngadago beunghar harta. Ai keur balangsak sok berehan, ai geus beunghar sok ore teh. Da saya ge mun hektar. Saya juga kalau andaikan nanti saya juga pasti. Kalau andaikan. Mulai bisaroi wadoro. Lakukan infak, keluarkan. Antik mabil jeb, yatika mabil jeb. Ikhlas karena Allah, kira ente. Ku Allah. Nenek yang jimat beunghar ka mana mendina diri sorangan. Apa kalimat intinya? Al-asbab, kerja keras untuk mencapai tujuan. Siapa yang tidak setuju? Tasawuf itu begini, Pak. Waduh, ieu mah eleh ku encek, eleh ku Jepang he. Lempang Jepang. Sok di mana ya lempang Jepang lu hae we. Geus ka budaya we. Beda lempang Sunda, moyan, priang. Keur make jet deui ha. Jelema na keur senang ngawangko, ngobrol. Hampura ngedul salahkeun kedul ibadah dalil bijil. Jadi dalil nate hujjah paragi nolak serangan batur. Pidato lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Saudara-saudara sekalian, Anda tidak akan mencapai surga kalau tidak menginfakkan apa yang Anda cintai. Cek hate batur ka aing. Orang lain pada saya. Kalau saya pada orang lain enggak mau. At-tajrid, menjaga posisi setelah mencapai tujuan. Saya menerjemahkannya begini, Pak, mohon maaf. Tajrid itu begini. Orang terus melakukan asbab. Ibadah getol, digawe getol, tenung tilulung getol. Otak terus diperes. Tenaga dikeluarkan, istirahat diatur, kesehatan dijaga, terus manfaat. Mula-mula jelema seperti ulat, kos hileud. Adi hileud sok naon ka batur? Ngateulan. Kasih ieu ngateulan, kasih eta ngateulan, kasih itu ngateulan. Hileud ateul. Enggak apa-apa. Tahap awal memang kelas-kelas ulat gatelan enggak apa-apa. Tapi jadilah kepompong, lihat ulat menjadi apa. Kepada berapa benang dia bergantung? Satu benang dia bergantung menjadi kepompong. Ditebak angin pasrah.
Setelah lama jadi kepompong, keluarlah dua apa? Lepaslah kepompongnya, maka dia menuju Allah. Tasawuf teh kitu ucu, lain jumud ninggalkeun tanggung jawab. Urang teh hirup teh tukang ngatilan wae batur, musingkeun batur, pika sebeleun batur, pika keheuleun batur, ka atasan teh eceureuh ka bawahan nyeragak sagegireun nyepak. Masuklah pada membalut diri kepada Allah tanpa meninggalkan aktivitas, kerja tetap jalan. Riyadhah sambil bergabung, uzlah sambil bergabung dengan orang lain, uzlah di tengah pasar. Walaupun Anda bersama orang lain di pasar di mana-mana, tapi hati uzlah ke Allah terus. Ngobrol jeung batur pek tapi hati zikir ke Allah terus jalan. Lama kelamaan setelah Anda tekun istiqomah, maka Anda akan diberi makom tajrid. Mang Jejen 10 tahun dahar sore ente isuk baju hiji lesot mani cicingna di imah butut jelema nu kungsi nganyang kana grog tahun 80 hayang papanggih jeung Mang Jejen datang ka istanana tah ieu istana Jejen. Sanajan lain ieu tapi ana ngahaja papanggih jeung imah kieu pas jeung imahana bareto. 10 tahun dahar sore ente isuk baju hiji lesot mani. Alhamdulillah teu pernah hate sugane dulur ti Jakarta ngirim rek lebaran. Rek lebaran boga duit 4.000 sangsara luar biasa. Budak lewe hayang daging teu boga. Paduli daripada aing gugurayang barang pentak anu beungan. Jadi kiai menjelang lebaran ngurilingan ngentaan zakat. Mustahik zakat. Dengan dalil sabilillah. Hikamnya hikam. Hikam teh lain keur papayo ka batur, keur mamediri. Semakin hati kita sering mengharap-harap pemberian orang, semakin tertutup rezeki min haitsu la yahtasib. Puluhan tahun Mang Jajan tak santri anak anu karumisan tah tahun 80-an ngalalaman mana-mana coba angkat tangan mana kungsi di tahun 80-an. Aya Kang Ahmad Dawa Bogor enjaya ence bance mana leuwih liang nya kamari aya di dieu geuningan ieu ajukan Jajan pesantren hektaran bangunanna miliaran naon kitu. Hidmah ka guru modalna ulah sok ngunghat ka guru komo nangtang ka guru. Awas sebesar apapun kita tetap kita di bawah telapak kaki guru, itu adab di kepesantrenan. Ieu mah gede mosan nangtang ka guru neker ka guru cilaka hirup. Alhamdulillah geuning ayeuna buktina iya jeung eta iya jeung ieu alus mana. Tapi saya bisa begini sekarang karena saya menikmati ini. Pejabat datang ke sini, tong sok kiai datang pejabat. Aduh lah kirang-kirang hampunten Pak Bupati kumaha atunya da abdi majalmi balangsak mang atuh paling mana lingih capek-capek pidato. Mangga lingih daekeun dieu pek teh daek balik pek teh teuing. Kalapak-kalapaknya capeanan maneh naon teh teh. Lah sok nemong-nemongeun teh ka balangsakan. Ini ada temennya Pak Haji Ardawi, itu penasehat yayasan ini Pak dulu. Kenapa di beliau sayang kepada saya? Karena saya katingali ku beliau mandiri. Tadaekeun barang pentas jian. Cepot, sok nyebutna si cepot. Pot atuh nyimpang ari rek lebaran teh ka bapak. Aya we meureun keur daging. Isin Pak. Abdi jalmi teu gaduh bapak jelema beunghar. Pajarkeun abdi rek barang pentak moal abdi bapak. Geus ieu mah cara beda jeung baturna teh kitu. Yuk, mari. Siap? Ieu teh ngomekeun batur ngomekeun urang. Ayo, mulai Anda mulai. Apa masalahnya? Permasalahan atau kasus lapangannya. Laptopnya lambat no. Ini masalahnya. Tolong dibacakan Pak. 2 mic-na tuh. Ya, cing tarik Pak. Sok tolong dibantu masalahnya. Ya. Nah ini Al Mukarram dari Babakan Ciwaringin Cirebon.
keluarga besar guru saya nih. Ketika ditanya mengapa hidup Anda belum sejahtera, yang menjawab nasib saya sudah seperti ini. Padahal ia masalah banyak orang yang malas tetapi berkedok iman dalam hal duniawi maupun ukhrawi. Ketika ditanya mengapa hidup Anda belum sejahtera, ia menjawab, nasib saya sudah seperti ini. Padahal ia belum tahu hakikat catatan di Lauhul Mahfuz. Di satu pihak menerima apa adanya itu penting, tapi bila tidak dibarengi dengan semangat maju, ia tidak akan menjadi orang yang maju. Atau di bidang ma'rifat dan beribadah, ketika ditanya, kenapa ma'rifatmu dan ibadahmu cuman seperti itu? Ia menjawab, takdir saya cuman segini, begini. Sama dengan tadi, padahal ia tidak tahu hakikat takdir pada catatan Lauhil Mahfuz. Ia tidak paham dia sedang berada di makom asbab. Ia tidak paham dia sedang berada di makom asbab. Kerja keras sebagai upaya mencapai tujuan, atau dia di makom tajrid, yakni dia sudah ditanggung penuh rizki atau makom ma'rifatnya oleh Allah. Sebelum diurai sudah ada gambaran? Ada ya? Ini bukan untuk orang lain, ini untuk kita. Allah memposisikan manusia di muka bumi ini dari sisi maju, macet, imannya, ibadahnya, rizkinya, prestasinya, pangkatnya, dan lain sebagainya dibagi dua. Ada makom asbab. Orang harus berupaya mencucurkan keringat, kerja keras, jangan malas, itu asbab. Dengan cara yang benar tentu. Ada tajrid. Setelah Allah menilai orang ini benar-benar ingin menegakkan agamaku, benar-benar berpihak kepadaku, hanifah musliman, maka Allah jemput dia. Tadina rizkina kudu dug hulu pet nyawa, lutlet kesang, lila kalila tekung singe sangge dikirim rizki. Pak, setiap manakiban, saya sebagai murid pengersa Abah belajar zikir tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah, rata-rata manakib di sini berapa ya? Ayah 2000 ada ya, bapak-bapak yang tahu lah, saya nyebut misalnya gegting, ada gambar lah 2000-an rata-rata. Yang namanya 2000, selain kita bantu ilmunya juga kan kita sediakan konsumsinya. Kalau satu porsi 10.000, maka 2000 adalah 20 juta. Ya. Tiap bulan. Lamun diotakan ku otak. Pengersa Kasepuhan, pengersa Samarang Garut. Di mana Pantar Mang Jejer? Pengusaha lain, pejabat lain. Tabligh tarang hargakeun cara batur. 30 tahun saya jadi mubalig sampai hari ini. Lah ya kalau saya ada yang ngundang, boleh 10 juta. Batur ge anak buah saya. 10 juta loh, bakal mau guru nomor. Sampai hari ini saya tidak berani. Diundang ke Malaysia, ke Thailand, kemana-mana. Ke Bawean, ke Kalimantan, ke Sulawesi. Belum pernah lidah ini mengucapkan. Boleh tapi ngerti ya. Dari sana jangan lupa duren gitu. Jangan lupa anu. Bukan sombong. Saya bersyukur diberi istri oleh Allah, Umi. Kalau saya mau ngaji kemana-mana, bukan begini, kadenya kira-kira teka harti mah ngaji kadenya Pak lah. Jangan lupa kalau di daerah situ dukuh Pak umpamanya. Bukan, istri saya tidak begitu, alhamdulillah. Istri saya bertanya, Pak mau ngaji kemana? Daerah mana? Mau pakai mobil yang mana? Bukan sombong banyak mobil, tapi kelayakan jalan. Pakai hardtop kalau ke hutan, pakai Mercedes, pakai Terrano, pakai Innova, pakai Land Cruiser, pakai mana yang layak? Kalau pakai pesawat, pesawat apa?
mau Lion, Garuda, Batavia dan lain sebagainya. Nginap di hotel mana? Mau di hotel apa? Hotel apa? Yang layak-layak lah. Orang menengah seperti saya. Jadi biaya berapa? Untuk ini, dihitung sekian. Nih, supaya bisa balik deui teu kudu ngarep-ngarep tinu monang. Urang kitu yuk. Ieu mah aduh kumaha nya ngomong kitu ngarti wae. Amplop keliru. Alhamdulillah amplopnya tebal, tahu-tahu bon belanja. Pas mau pulang nyangkut karena kunci eta. Wios teu kada. Batur kita rek mereh henteu urang nu ngait teh. Salah satu penyebab dakwah kita tidak tembus kepada umat karena belum apa-apa sudah berpikir imbalan dari manusia. Kenapa mau balik gede di Indonesia banyak tapi tapakna eueuhan? Mayana hatena ge kakerot kan hakan. Saya bukan orang soleh, saya bukan orang ikhlas, bukan. Tapi saya tidak mau terjebak seperti itu. Alhamdulillah. Sok jeung saha we mah embung saya menjadi pihak anu mendahulukan diberi ketimbang memberi. Saya ingin mendahului memberi. Siap pulang dari sini jadi pemberi? Ek jadi mustahik zakat, rek jadi muzaki. Ngada-ngada ngomong lagi. Yang jadi mustahik abadi. Seumur hidup langganan. Kan saya teh fakir miskin, ini diborong dua nana. Geus ngaji hikam mah tong kitu maneh. Hikam tina grog mah. Hikam itu perbaikan akhlak. Nyebut teu boga duit anu nyerebung Ji Samsu. Oh, baik. Kerja keras. Asbab itu kerja keras. Kerja keras bukan berarti banting tulang merusak diri, bukan, seimbang aja seimbang. Tawazun. Lama kelamaan Allah melihat orang ini benar-benar bersemangat tinggi, kerja keras, ikhlas. Allah yang Maha Kaya memperhitungkan. Semujeuhna sia ku aing ditanggung. Sudah 20 tahun belajar mengikuti manakiban. Dari mulai 300 orang sampai 2000 orang, teu pernah boga hutang bekas. Tak. Sekarang tambah lagi kegiatan hikam bulan Ramadan. Mohon maaf. Kenapa saya tidak menyebutkan biaya anu biaya? Bebas saja. Hek praktekkeun ku pangarsa di lemur heuh. Sebulan sekali ngonang tetangga salemur atuh. Dalahar di anaya orang selawatan gitu. Lain hayo di onang batur getol. Rumpat rampit di dituti dia. Idul Adha boga deeng 2 bulaneun. Kiai. Mana bisa hidup berkah seperti itu? Allah tak senang kepada orang seperti itu. Ya. Amin. Jadi lakukan asbab. Tajrid akan datang pada anda. Ulah tajrid memeh usum ngedul. Kang konong kang tegawe. Ya. Wa ma min dabatin fil ardi illa ala rizquha. Mau diberi liang tai mun teu diberi kersungut. Oh itu ngomong. Ini orang-orang malas di Indonesia ngomongnya begitu loh. Saya ngomong begitu kan ini direkam. Kalau kira-kira enggak cocok hapus saja nanti. Tapi saya ngomong begini karena teman saya pernah ngomong begitu. Saya punya teman malasnya luar biasa. Udud sapoe 16 patang. Gagah wae, tapi hirup balamsak. Tidak usah saya sebut namanya. Ketika ditanya kunaon kunaon maneh teh kitu wae? Ya teh jawabannya tadi. Ya, mau diberi yang time terus modal macam. Itu bahasa-bahasa apa? Tajrid sebelum musim. Harusnya masih asbab, ini sudah bermain tajrid. Nanti rasakan sendiri dalam perjalanan. Lila kalilah orang ku Allah, ditulungi dibantu. Oh, mulai aya genya-genya tajrid penginten pangersa. Entong dilesotkeun. Walaupun sudah merasakan tajrid, asbab terus jalan, tapi dikurangi, diganti dengan memperbanyak ibadah mahdoh pada Allah Subhanahu wa taala.
Baik, itu saya kira uraian daripada hikmah. Diulang hikmahnya Pak. Iradatu kat tajrid, maneh hayang tajrid, teu daek berupaya, ma'iqamatillah iyyaka fil asbab, padahal Allah menempatkan kamu pada makom berupaya, itu adalah minasyahwatil khafiyah, permainan syahwat itu, permainan nafsu itu. Wa iradatukal asbab, dan kehendakmu untuk berasbab, padahal engkau sudah ditajrid oleh Allah, inhitat anil himmatil aliyah. Geus mun memang rezeki maneh geus teu kudu sasangaleun leungeun bungkul tak-tak, ada tugas lain. Ada tugas lain. Saya kalau ditanya, andaikan saya tidak terpilih lagi jadi ketua umum kemarin, tidak akan mengatakan kehabisan pekerjaan pengarsa profesor. Ada tugas yang lebih berat daripada jadi ketua MUI. Ada tugas yang lebih berat daripada jadi Syuriah Nahdlatul Ulama Jawa Barat. Ada tugas yang lebih berat daripada pembina Supi internasional. Naon ngome diri. Nyata puasa tong lilating 30 tahun eta. Pentingna tong tinggalin salat anu lengkap jeung tasbihna jeung segala rupana. Duhana tong tinggalin 38. Isrokna dihirupkeun, salat berjamaah awal waktu eta pigawe. Karti din coba din kumaha tadi rukun Islam teh cek bahasa encek maneh bisa anu. Jadi rukun Islam harus dijadikan gerakan nasional. Sang si kai te di chim meng yung dong seeking ai pupau chi si hang chan chi wu cuan cuan chi sian sosial. Yang dibahas tadi teh syahadat teh di kuatan tolab ilmu maca Quran, loba dzikir ka pangeran, ngalawan nafsu jeung setan. Nah tong hiji-hiji teuing bahasa Cina. Ya, baik hadirin, ta mahasiswana profesor tah. Semester akhir tah, Prof. Di wisuda tahun ieu, mudah-mudahan lancar. Saya kira untuk masuk ke hikmah ketiga besok saja, malam ieu mah hitung-hitung iftitah, mangga istirahat. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang tepat, kalau ada yang salah mohon diperbaiki. Mudah-mudahan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma